Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di episode Asah Analisa Saham. Di episode Asah kali ini kita akan memprediksi pergerakan harga saham dari perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan pengecer produk dan layanan mobile, yaitu saham dari perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk atau dengan kode sahamnya ERAA. Saham ERAA atau saham ERA ini setelah saya teliti dengan pendekatan analisa teknikal, ternyata saham ini memiliki potensi kenaikan sampai ke harga Rp1.000 per lembar saham. Mau tahu alasannya kenapa saham ini memiliki potensi kenaikan sampai di harga Rp1.000 per lembar saham? Tonton video ini sampai habis dan kita langsung saja ke chart. Oke, di layar sudah tampil chart dari saham ERAA atau saham dari perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk. Dan di layar adalah chart dari time frame monthly atau 1 bulan. Seperti biasa kita akan menganalisa pergerakan saham dengan teknik top down analysis atau dengan cara kita menganalisa pergerakan harga saham dari time frame besar terlebih dahulu, lalu kita turunkan time frame sampai ke time frame terkecilnya untuk mencari titik entry ideal. Saham ERA ini saat ini sedang bergerak di tempat atau kita biasa bilang dengan sideways untuk di time frame monthly. Pergerakannya hanya seperti ini aja yang di dalam kotak, yang mana dalam pergerakan ini harga terendahnya itu ada di harga Rp73 per lembar saham. Itu terjadi di tahun 2015 sebelah sini. Lalu harga tertinggi atau all time high-nya itu terjadi di tahun 2021 di bulan Juni, yaitu di harga 730. Dan di tahun 2013 harga pernah mencapai Rp705 per lembar. Jadi untuk di tahun 2021 ini lebih tinggi daripada dari tahun 2013. Dan saat ini saham ERA memiliki potensi kenaikan lagi dan memiliki potensi untuk mencetak all time high yang baru. Jadi sebelum kita memprediksinya atau menggambarkan pergerakannya, kita akan menandai dulu area-area resistance dan juga supportnya. Yang pertama ini adalah support, ini support rendah. Lalu ini ada resistance kuat, yang mana di area ini banyak sekali penolakan. Ini adalah resistance kuat. Ini penolakan pertama, harga mencapai di area ini lalu turun sampai ke Rp75, lalu naik kembali ke area resistance ini lalu turun kembali, dan di tahun 2021 naik kembali, dan saat ini sedang koreksi. Koreksi terjadi ini kurang lebih dari tahun 2021 sampai ke tahun 2023 bulan Januari. Dan pada saat di bulan Januari, harga sudah mengalami kenaikan, yang mana dari candlestick bisa kita lihat candlestick bullish sudah menutup candlestick bearish di tahun 2022 bulan Desember. Lalu di bulan Februari terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam 1 bulan. Lalu di bulan Maret atau di bulan ini harga sedang berjalan, yaitu di harga 520. Dan ada potensi lagi dia akan naik sampai ke harga Rp1.000 per lembar sahamnya. Dari mana saya bisa bilang harga tersebut akan naik sampai ke Rp1.000?
Yang pertama alasannya, harga walaupun bergerak dalam trend sideways atau dalam satu area ini saja, tetapi dari strukturnya harga sudah membentuk sebuah higher low yang baru dan higher high yang baru, dan ini higher low yang kedua, dan ada memiliki potensi membentuk higher high yang baru jika kita melihat dari struktur pergerakannya. Jadi kalau misalnya bisa saya gambarkan, saya tidak ambil yang ini, saya ambil yang ini. Ini adalah low-nya, ini adalah high, lalu ini adalah higher low, lalu ini adalah higher high karena sudah lewat dari sini. Ini adalah higher high dan ini higher low. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Ini higher low yang kedua. Berarti setelah membuat higher low yang kedua ini, berarti dia akan membuat sebuah higher high yang baru. Ada kemungkinan dia naik mencapai di harga Rp1.000 per lembar sahamnya. Lalu alasan keduanya, pergerakan harga saham ini juga sebelumnya membentuk sebuah pattern falling wedge seperti ini, membentuk sebuah pattern falling wedge, dan harga sudah menembus area trendline resistance-nya. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, maka area golden ratio atau area eksternal Fibonacci retracement-nya atau 1618-nya itu ada di area harga Rp1.655 per lembar sahamnya. Jika kita tarik Fibonacci dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020, ada kemungkinan dia sampai ke 1655, yaitu untuk penyelesaian dari pola falling wedge-nya. Jadi kalau misalnya ini saya hapus untuk pola yang ini, saya akan gunakan ABCD pattern seperti biasa. Maka ini adalah A, ini adalah B, yang mana panjang AB sama dengan panjang CD, dan ini C, dan kita akan mencari titik D-nya. Oke, ini adalah C, dan titik D-nya itu ada di area mendekati 161,8% atau di harga 1.600-an. Itu untuk prediksi monthly chart atau pergerakan bulanan, yaitu memiliki potensi sampai ke harga 1.655. Itu kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya dari harga berjalan saat ini ke 1.655, saya ubah dulu ini ya. Maka kenaikannya memiliki potensi sebesar 217%, kurang lebihnya dari harga berjalan saat ini, yaitu di harga 520. Jadi ada kenaikan 217% untuk di time frame monthly-nya. Lalu kalau misalnya kita turunkan lagi ke time frame weekly untuk melihat apakah ada apa yang terjadi di time frame weekly atau time frame mingguan, kita akan melihat di time frame weekly-nya. Saya hapus dulu untuk gambarnya. Di time frame weekly ini saya akan menggunakan indikator exponential moving average level 21, lalu exponential moving average level 32 digabungkan dengan simple moving average 32. Jadi yang 21 atau exponential moving average 21 itu yang warna kuning. Lalu exponential moving average level 32 itu yang warna hijau, dan simple moving average level 32 itu yang warna merah. Lalu kalau saya zoom, ketika saya zoom ternyata di area ini akan terjadi perpotongan antara exponential moving average 21 dan 32 dengan simple moving average level 32. Yang menandakan harga sudah berubah tren yang tadinya bearish
Ini adalah bearish-nya dan akan berubah menjadi bullish, dan ini baru awal perubahannya, ditandai atau dikonfirmasi dengan perpotongan exponential moving average. Yang pertama perpotongan exponential moving average level 21 yang warna kuning dan exponential moving average level 32 yang hijau. Dan ketika harga masuk ke exponential moving average 21 dan 32, candlestick-nya membuat pola atau pattern pin bar, yang mana itu terjadi di minggu ketiga bulan Maret, dan harga tertingginya itu ada di Rp515 per lembar sahamnya. Dan untuk penutupan di minggu keempat, harga berada di atas harga tertinggi minggu lalu atau harga tertinggi di penutupan minggu lalu, yaitu harganya saat ini di 520. Berarti ada kenaikan 5 poin dari minggu yang lalu. Dan ini menandakan ada bullish sudah lebih mendominasi di minggu ini ketimbang di minggu yang lalu, atau para buyer lebih mendominasi di minggu ini ketimbang di minggu lalu. Sebenarnya di minggu lalu sudah bisa kita lihat dari bentuk candlestick-nya, yang mana ekornya ini panjang, yang mana harga setelah open, ini kan harga open, ini harga open lalu mengalami penurunan yang cukup dalam, lalu bullish atau para buyer masuk sehingga membentuk sebuah shadow seperti ini. Akhirnya harga mulai naik sampai close di harga 494 kurang lebihnya. Lalu kalau kita ukur juga apakah koreksi ini sudah selesai, kita akan ukur menggunakan Fibonacci retracement. Kita akan letakkan di sini sampai di atas sini, dan kita bisa lihat harga memantul di area Fibonacci level 50%, yang mana di area tersebut bercampur dengan exponential moving average level 21 dan 32, yang mana exponential moving average ini berfungsi sebagai dynamic support and resistance. Lalu untuk di time frame weekly ini, kita sudah bisa memastikan bahwa ini akan koreksi dan ini sudah valid menjadi sebuah swing yang baru. Jadi kalau kita gambarkan petanya jadinya seperti ini, lalu dia turun dan kita prediksi harga akan naik kembali untuk membuat sebuah higher high yang pertama. Nah, karena ini adalah sudah higher low, ini low, ini higher low, dan ini akan menjadi sebuah higher high yang baru. Lalu kita akan mengukur higher high-nya atau menentukan level take profit-nya. Yang pertama kita akan cari dulu area resistance. Area resistance terdekat itu ada area ini, yang mana di area ini juga harga memantul atau membuat sebuah koreksi. Lalu yang kedua adalah area all time high-nya, yaitu area sini. Harga bisa saja masuk ke area kotak ini, yaitu dari harga all time high-nya 725 sampai ke 655, kurang lebihnya sampai situ. Harga akan bisa masuk ke area situ, dan kita akan campur lagi dengan Fibonacci retracement. Kita akan melihat di mana level 1618-nya. Kita letakkan Fibonacci level 100%-nya di sini di atas, lalu level 0%-nya di bawah sini, dan kita akan mencari eksternal Fibonacci retracement-nya atau level 1618, yaitu ada di harga 665. Jadi kemungkinan harga akan sampai ke area 665, kurang lebihnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita pakai rumus AB sama dengan CD, maka ini kita akan letakkan di sini. Ini A, ini B, ini B, ini A,
A, B sama dengan CD, maka kita akan letakkan di C sebelah sini dan kita akan mencari D. D-nya ada di harga 710, yaitu yang mana area tersebut masih area resistensinya. Jadi ada kemungkinan harga diprediksi atau memiliki potensi akan masuk ke area 655 sampai ke 725. Kurang lebihnya sampai ke situ, itu tuh prediksinya. Dan kalau prediksi ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Oke, kita ke time frame daily. Kita akan melihat area entry-nya. Yang pertama saya akan pastikan dulu kalau harga sudah menembus trend line-nya. Oke, harga sudah menembus area trend line. Dan untuk entry-nya di sini saya melihat ada perkumpulan candlestick, yang mana ini adalah area supply. Ini bisa saya jadikan acuan. Oke, sampai sini. Dan kalau untuk entry pointnya, saya akan entry point di harga 535. Dengan level stop lossnya saya letakkan di bawah simple moving average 32, yaitu kurang lebih 11,21%. Dan untuk take profitnya saya akan hold sampai ke area all time high-nya, kurang lebih di area ini. Jadi kurang lebih profitnya sampai 34%-an. Ini untuk di saham ERA. Dan kalau kita pakai Fibonacci, untuk level take profitnya berarti akan saya turunkan ke level 1618. Ini idealnya, yang pasti harga akan masuk ke area-area ini, karena area 1618 berada di area resistensinya yang ini. Saya tandain. Oke, ini area resistensinya kurang lebih di area sini. Jadi potensi kenaikan harganya bisa sampai ke harga 680 atau sebesar 25%, dengan level stop loss-nya itu 11,21%. Kenapa saya letakkan stop loss di area situ, tidak di area bawah sini? Kalian bisa meletakkan di area bawah sini, atau bisa di bawah simple moving average level 32. Kenapa? Karena moving average, baik itu eksponensial maupun simple moving average seperti ini adalah dynamic support and resistance. Fungsinya sebagai dynamic support and resistance. Jadi kalau saya letakkan di bawah sini, berarti saya juga meletakkan stop lossnya di bawah area support. Sama seperti kita meletakkan di bawah sini. Ini juga support, tapi ini support klasik atau classic support. Dan ini juga ada area demand, yang mana ada satu candlestick bearish di tengah-tengah candlestick bullish. Jadi bisa saya letakkan di bawah simple moving average level 32. Dan untuk take profitnya, saya akan maksimalkan take profitnya sampai ke Fibonacci 1618, yaitu sebesar 27%. Oke, jadi itu tadi analisa saya di saham ERAA atau prediksi saya untuk pergerakan harga saham ERA dari time frame monthly, weekly, sampai ke daily. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video asah lainnya ataupun video-video edukasi lainnya yang akan saya upload di channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.